Assalamualaikum. Sama saya Adel Reksa. Di sini saya mau curhat nih sama kalian tentang gimana caranya membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih pasrah menghadapi masalah yang benar-benar menyebalkan. Ini bukan masalah masalah kehidupan atau tentang keluarga gitu, nggak sih guys. Ini masalah tentang jerawat. Mungkin banyak sih kayak kalian juga yang pernah ngalamin hal yang sama kayak aku, dan mungkin nyampe capek juga sih ngerasainnya kayak aku, sampai pasrah, nyampe udah nggak tahu lagi mau pakai cara apa, ya kan. Jadi ceritanya dulu aku tuh dari kecil bukan tipikal cewek yang ngerti tentang kosmetik, bukan tipikal cewek yang suka make upan, itu enggak. Aku dari kecil sampai SMA kelas 1 itu enggak kenal yang namanya kosmetik sama sekali, enggak kenal sama, enggak pernah yang namanya tuh ngerti merek bedak, lipstick aja enggak pernah. Jadi dulu aku pertama kali jerawatan itu SMA kelas 1. Itu juga karena aku salah pakai produk, ikut-ikut teman. Jadi kelas 1 SMA itu karena kita merasa diri kita tuh udah mulai tumbuh remaja gitu kan, udah mulai gadis nih, kalau orang desa kan gitu ya. Wah, kita udah mulai gadis nih, udah nggak main kelereng lagi, udah nggak main lagi. Padahal aku masih tetap sih yang kayak gitu. Terus habis itu nyampe akhirnya aku pakai produk itu, akhirnya jerawatku tuh keluar. Di sini tuh keluar jerawat. Dan itu benar-benar ngebuat aku stres banget waktu itu. SMA kelas 1 benar-benar stres. Nggak kayak anak sekarang kan, masih SMP aja udah pada glowing tuh muka gitu kan. Zaman dulu, zaman aku, ini umurku udah tua banget guys, udah 25 tahun, dan jerawat itu masih ada. Aku nggak ngerti lagi gimana cara menyembuhkannya itu gimana, kayak belepotan. Jadi aku tuh dulu nyampe ganti ini semuanya, nyampe ganti. Dan akhirnya karena tangan aku tuh gatal banget, aku congkel, akhirnya jerawatnya nambah banyak. Nyampe ada yang bilang, oh mungkin karena lagi halangan aja nih gitu, nanti juga sembuh kok. Enggak guys, nggak sembuh, bener-bener nggak sembuh, dan bener-bener masih nyantol, masih ada, dia nggak hilang. Udah gitu, oh mungkin setelah menstruasi seminggu balik lagi nih muka gitu kan. Enggak guys, dan ini satu kesalahan yang jangan pernah kalian perbuat kalau kalian masih baru pertama kali jerawatan. Jangan nyampe tangan kalian ini gatal, jangan nyampe tangan kalian tuh menyentuh jerawat yang masih bayi itu, jangan. Karena nanti bakalan kayak aku, dan ngebekas guys. Ini kalau di zoom tuh kelihatan kan ngebekas. Jadi aku tuh sampai capek, sampai nggak tahu mau pakai apa lagi, sampai nggak ngerti. Nyampe aku kuliah, bayang nggak sih, 3 tahun SMA guys punya jerawat, yang dari yang tadinya nggak pernah jerawatan, nggak ada jerawat, bersih, bagus, nggak sesuai sama yang aku mimpikan gitu kan, SMA gitu kan. Udah mulai dewasa, pengen normalnya wanita lah ya kan, pengen kelihatan agak bersih, cantik, nggak kayak anak-anak lagi, nggak kumel lagi gitu lah. Nyampe SMA guys, sampai kuliah masih jerawatan. Nah kuliah itu aku punya kawan-kawan aku tuh pada ke dokter gitu lah, pada ke dokter. Lo mau ke dokter nggak, skincarean? Apa itu skincare gitu? Udah lo pakai aja, ntar biar muka lo bagus. Nyampe enggak, takut. Memang saya tuh takut dokter gitu, takut disuntik. Enggak, aku nggak disuntik, mungkin cuma dicek mukanya gitu kan, pakai krim ini gitu kan. Terus nanti ngeluarin banyak duit lagi, enggak gitu kan, namanya anak kuliah, ngerti kan, jauh sama orang tua, kuliah.
buat makan aja susah kan, makan mie terus gitu kan, mau kemenelan pakai skincare enggak deh gitu kan. Akhirnya nyampe aku tergoda dan akhirnya aku pakai skincare bareng kawan aku. 1 bulan pertama muka aku ngerasa kayak aduh kok panas sih gitu. Oh jangan kena matahari, oke nurut, gak kena matahari segala macam, kena matahari. Bulan kedua guys, secepat itu aja gua jadi glowing guys, jadi cantik, jadi bagus, jadi mulus, jadi bersih, berkat dokter. Itu aja ngumpulin duitnya pusing guys. Krimnya habis, mulai panik kan. Duh kok krim saya habis, udahlah nggak usah pakai lagi lah, orang mukanya udah bagus ini kan. Beli aja di Alfamart atau Indomaret. Tau nggak, jerawat itu muncul guys, lebih banyak dari sebelum dan banyak banget guys, banyak banget. Sampai akhirnya wah ini gimana ya, oh mungkin itu ketergantungan Del, kamu ketergantungan sama dokter, kamu harus begini, kamu harus kalau nggak ganti dokter guys, ganti dokter bagus lagi, nyampe akhirnya udah bagus lagi, udah nggak jerawatan. Sampai lulus kuliah itu wajah masih bersih, masih bagus. Dari Malang guys balik ke Lampung, di Malang tuh kan dingin, jadi mungkin nggak ngerti kenapa wajahnya bersih malahan bagus. Pas nyampe Lampung 2 minggu pertama masih bagus, muka tuh masih bagus, dan krim itu jauh banget. Kalau mau dikirim itu respon dokternya tuh lambat gitu kan. Akhirnya aku pakai produk biasa aja dan jerawat itu muncul lagi kayak yang sebelumnya. Dan aku kadang-kadang suka yang kayak aku harus gimana. Pertama kali dulu aku kerja gajian, buat perawatan lah, buat inilah, buat itulah. Aku cuma takut hal itu tuh percuma aja. Nanti kalau berhenti jerawatan lagi. Jadi aku sampai gimana ya, akhirnya aku pasrah aja guys. Akhirnya aku udah capek, ya udah, lebih baik kita pasrah. Sampai sekarang guys udah jerawat. Aku memang nggak tahu, banyak banget sih yang nyaranin, ada yang pakai ini Del, pakai inilah, sampai dari yang normal nyampe yang nggak normal itu caranya semuanya. Aku capek guys, mikirin jerawat. Dan buat kalian semua yang ngerasa capek juga, mungkin kita sama guys. Kata orang, ya mungkin kamu jorok, ya mungkin kamu ini, ya kamu ini. Sebenarnya bukan karena jorok orang enggak deh, mungkin karena memang dari keturunan orang tua kali. Kalau mamaku sih mulus, nggak ada jerawatnya. Cuma dari bapak memang ada jerawat, memang dia dulu juga jerawatan. Jadi dari situ aku berpikir buat ya udah apa adanya aja. Dan setelah aku jalani dengan kehidupan yang apa adanya, itu ngebuat diri aku jauh lebih percaya diri gitu. Jadi yang kayak oh ya udah gitu, memang udah takdirnya mungkin jadi dikasih jerawat gitu kan. Jadi ya udah. Jadi buat kalian semua yang jerawatan, nggak usah kecil hati, nggak usah yang emosi pengen ganti ini, pengen yang begini, nggak usah. Karena kalau memang dia belum waktunya buat berhenti, belum selesai, ya dia bakal tetap terus. Karena saat kita udah selesai dengan satu produk itu, dia bakal muncul lagi. Dia cuma sembunyi doang dia tuh. Nanti kalau kita udah nggak pakai, muncul lagi dia protes. Nah, mampus lu, kata jerawat.
sok-sokan banget lu pakai produk nih. Gue muncul lagi nih. Ya buat kalian yang punya jerawat, nggak usah minder, nggak usah yang aku pengen cantik, aku pengen, nggak usah. Jadi diri kita sendiri aja. Ya kita cukup apa adanya gitu kan. Pakai satu produk aja, udah telatenin aja. Nanti juga dia bakalan berhenti sendiri kok. Pasrah aja guys. Cantik tuh dari hati, bukan dari muka. Karena banyak orang yang mukanya cantik hatinya jelek. Dadah.